Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan kelompok 4 yang terdiri dari Muhammad Feren Anggara, yang kedua Muhammad Ansori, yang ketiga Muhammad Falikul Isbah. Oke, lanjut saja presentasi kami. Kebutuhan. Apa yang disebut kebutuhan? Kebutuhan adalah kondisi atau kemampuan yang diperlukan pemakai untuk menyelesaikan suatu persoalan atau untuk mencapai tujuan. Yaitu penjelasan kebutuhan. Langsung lanjut lagi. Cara kategoris. Ada 3 buah jenis kebutuhan perangkat lunak. 1. Kebutuhan fungsional requirement. Yang kedua, kebutuhan antar muka interface requirement. Yang ketiga, kebutuhan untuk kerja performance requirement. Oke, lanjut. Mengapa kebutuhan itu penting? Karena menurut hasil survei The Farm Marco, 56% kegagalan proyek mengembangkan perangkat lunak dikarenakan ketidakkelengkapan kedefinisian kebutuhan dari perangkat lunak tersebut. Analisis kebutuhan perangkat lunak software requirement analysis merupakan aktivitas awal dari siklus hidup pengembangan perangkat lunak. Oke, lanjut presentasi akan dibacakan oleh Mas Ansori. Kami persilakan. Oke, lanjut saja. Tujuan pelaksanaan analisis kebutuhan ada banyak, tapi ini saya singkat saja. Yang pertama itu ada memahami masalah secara menyeluruh atau komprehensif yang ada pada perangkat lunak yang akan dikembangkan. 2. Mendefinisikan apa yang harus dikerjakan oleh perangkat lunak untuk memenuhi keinginan pelanggan. Tahapan kebutuhan ada 5. 1. Mempelajari dan memahami persoalan. 2. Mengidentifikasi kebutuhan pemakai. 3. Mendefinisikan kebutuhan perangkat lunak. 4. Membuat dokumen spesifikasi kebutuhan perangkat lunak atau SKPL. Yang kelima, mengkaji ulang atau review kebutuhan. Untuk metode analisisnya itu ada cara untuk melakukan metode tersebut. 1. Berorientasi aliran data atau data flow oriented atau fungsional oriented. 2. Berorientasi struktur data atau data structured oriented. 3. Berorientasi objek atau object oriented. Untuk spesifikasi kebutuhan perangkat lunak atau SKPL, perangkat lunak atau sebuah dokumen yang berisi pernyataan lengkap dari apa yang dapat dilakukan oleh perangkat lunak tanpa menjelaskan bagaimana hal tersebut dikerjakan oleh perangkat lunak. Untuk syarat pembentukan SKPL dibagi menjadi 4. Yang pertama, mudah diidentifikasi. Yang kedua, diuraikan dengan jelas, simple, sederhana, dan konsis atau jelas, tidak membingungkan, ambiguous. Yang ketiga, bisa divalidasi dan bisa dites atau tes reliable, tes accessible. 4. Mampu untuk ditelusuri kembali atau traceability. Oke, selanjutnya akan diteruskan oleh saudara Mas Falik. Kami persilakan. Oke, lanjut. Analisis terstruktur. Analisis terstruktur merupakan salah satu teknik analisis yang menggunakan pendekatan berorientasi fungsi. Teknik ini mempunyai sekumpulan petunjuk dan perangkat komunikasi grafis yang memungkinkan analisis sistem mendefinisikan spesifikasi fungsional perangkat lunak secara terstruktur.
tahapan analisis struktur ada dua versi, yaitu yang pertama analisis terstruktur klasik dan yang kedua analisis terstruktur modern. Analisis terstruktur klasik dibuat untuk memperbaiki penyajian spesifikasi fungsional sebagai hasil analisis melalui penggunaan perangkat permodelan secara grafis. Saat itu spesifikasi fungsional banyak ditulis secara naratif sehingga memungkinkan terjadinya kesalahan interpretasi. Sedangkan analisis pendekatan baru dibuat untuk memperbaiki atau menyempurnakan pelaksanaan analisis dengan pendekatan klasik. Beberapa alasan yang melatar belakangi lahirnya analisis terstruktur modern adalah alokasi waktu yang digunakan untuk membuat model fisis dan logis sistem lama akan memberikan dampak pada aktivitas lain dari proyek, padahal sistem tersebut akan digantikan oleh yang baru. Yang kedua, kaburnya pengertian tentang model fisis dan model logis. Model fisis adalah model implementasi, model bagaimana sistem akan diimplementasi, sementara model logis adalah model yang tidak tergantung pada implementasi. Yang ketiga, selain untuk sistem informasi, analisis terstruktur juga digunakan untuk sistem waktu yang nyata atau non-sistem informasi lainnya. Bagaimana penggambaran model fisis dan logis sistem lama jika akan dibuat perangkat lunak word processor. Analisis terstruktur klasik hanya fokus pada permodelan fungsional, belum mencakup permodelan data dan perilaku sistem. Oke, terima kasih. Itulah presentasi dari kelompok kami. Sekiranya ada salah-salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.